feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Episode 107. Tidak diizinkan masuk. Penolakan dengan amarah yang dilakukan oleh Deo membuat Marcel sedikit terkejut. Namun, dia tidak mau percaya begitu saja hanya karena melihat respon dari pamannya itu. Dia sudah makan banyak asam garam peperangan yang membuatnya hafal dengan rencana yang digunakan oleh Deo. Jadi, orang-orang yang kemarin itu, bukan suruhan Om. Lantas dari siapa? Tanya Marcel dengan nada suara yang tenang. Ya, mana ku tahu. Lagian kamu juga tahu dari mana kalau orang-orang yang menghajar kamu itu adalah orang suruhanku? Tanya Deo. Aku tahu dari selingkuhan, Om. Tuh, Tante Lea, kata Marcel seraya menunjuk ke Lea yang berdiri di ambang pintu. Tadi pagi dia bilang kepadaku, kalau orang-orang yang menyerang aku semalam itu adalah orang-orang suruhan Om. Orang yang memfitnah istriku dan ingin mengadu domba kami, itu juga Om yang lakukan. Lanjut pria itu. Deo langsung menoleh ke arah Lea dengan tatapan penuh tanya. Maaf, ucap Lea tanpa suara dan hanya menggerakkan bibir saja. Lalu, Deo pun tertawa kecil. Dia menyadari betapa pandainya Marcel dalam membongkar kasus yang sudah dia rencanakan dengan matang. Kuakui memang kamu itu adalah orang yang pandai. Aku menyukai itu. Tapi, sifat angkuh, merasa besar diri dan juga serakah, membuat aku muak dan ingin melenyapkanmu dari muka bumi ini. Kata Deo dengan suara yang tertahan. Apa, aku tidak salah dengar nih Om? Bukannya semua sifat itu ada di diri Om? Tanya Marcel sembari mengernyitkan kening. Coba lihat dulu ke diri sendiri sebelum berbicara dan menghakimi orang. Sadar siapa yang seperti itu? Lanjut Marcel dengan suara yang tinggi. Deo mengepalkan kedua telapak tangannya. Dia benar-benar sangat emosi kepada Marcel. Rasanya ingin sekali dia mencabik-cabik tubuh Marcel dan memotong lidahnya. Tetapi, dia sadar jika dia tidak bisa melawan. Tubuhnya terlalu tua untuk melawan seorang seperti Marcel. Jangankan dia, 5 orang preman yang dia bayar untuk menghajar Marcel, dapat dikalahkan dalam waktu singkat. Seolah Marcel sedang melawan 5 orang anak kecil. Jangan banyak bicara kamu. Memangnya kamu itu sama dengan papamu. Sama-sama seorang pecundang yang tidak memiliki moral. Pekik Deo. Marcel kembali tertawa mendengar itu. Lalu, dia bertanya, apa? Aku dan papaku tidak memiliki moral. Bukannya itu Om. Om berselingkuh dan mengkhianati istri Om, apa itu dinamakan memiliki moral? Sialan kamu. Dari tadi menjawab saja. Benar-benar tidak punya sopan santun kepada orang yang lebih tua. Geram sang paman. Kini Marcel sudah lelah dengan perdebatan ini. Dia pun kemudian langsung memukul perut Deo dengan kekuatan yang hanya 30% saja. Jika Om ingin melihat aku berlaku tidak sopan kepada orang yang lebih tua, baiklah aku akan memperlihatkannya. Ini dia orang yang tidak memiliki sopan santun. Ucap Marcel seraya mendaratkan pukulan di perut. Deo langsung membelalakkan matanya karena pukulan itu, yang sangat keras terasa baginya padahal Marcel hanya menggunakan 30% dari tenaganya. Pria tua itu pun langsung tergeletak di lantai sembari meringis kesakitan. Lea berlari menghampiri Deo yang tergeletak sambil memegangi perut. Deo, kamu tidak apa-apa? Tanya Lea. Deo tidak menjawab pertanyaan dari Lea, karena ia sedang menahan sakit yang teramat di perutnya. Kemudian wanita itu menengadahkan kepalanya, dan menatap Marcel. Dia ingin sekali marah dan memaki pria itu. Namun, dia urungkan. Dia tidak ingin membuat Marcel menambah catatan buruknya terhadap Lea. Karena misinya kali ini adalah membuat pria itu menjadi menantunya. Kamu kok main kasar? Kalau Deo melaporkan ke polisi, kamu akan mendapat masalah, kata Lea yang berusaha untuk tetap mengeluarkan nada yang lembut. Kenapa? Bukankah dia yang ingin aku agar tidak menghormatinya dan berlaku tidak sopan? Tanya Marcel yang membuat Lea terdiam. Hera bersama dengan anak dan juga mamanya, tiba di depan Hotel Maryland, untuk mempersiapkan diri dalam acara yang akan diselenggarakan dalam waktu kurang dari 1 jam lagi. Bukan hanya dia bertiga yang datang. Namun, hampir seluruh keluarga Wijaya, kecuali Lea. Tetapi, sesuatu yang tidak mengenakan terjadi. 4 orang satpam menghentikan mobil mereka di depan hotel. Bahkan sebelum mereka memasuki area hotel. Seorang satpam menghampiri dan memberikan hormat kepada rombongan mobil depan yang diisi oleh Hera,
Visca, Louis dan juga seorang baby-sitter penjaga Louis. Permisi Nyonya, saya ingin mengabarkan jika hotel ini ditutup untuk hari ini. Sebab, seluruh gedung sudah disewa oleh seorang konglomerat untuk merayakan ulang tahun anaknya. Ungkap satpam tersebut saat Visca membuka jendela mobilnya. Oh iya, saya tahu itu. Karena menantu saya yang menyewa hotel ini. Nah, ini dia anaknya. Ucap Visca seraya menunjuk ke cucunya yang duduk di sebelahnya. Sang satpam melihat ke arah dalam dan memerhatikannya satu persatu. Apa benar kalian yang menyewa gedung ini? Tanya si satpam dengan nada yang tidak percaya. Heh, jangan kurang ajar, iya. Jangan meremehkan kami begitu. Ini memang menantu saya yang menyewanya. Pekik Visca yang geram diremehkan oleh satpam itu. Mohon maaf Nyonya, bukan maksud saya meremehkan Nyonya. Tapi, saya hanya bertanya saja, kata si satpam. Hera mencoba untuk menenangkan hati mamanya dengan mengusap punggung wanita yang telah melahirkannya ke dunia ini. Ya sudah, saya maafkan kamu. Sekarang biarkan kami masuk, ucap Visca dengan suara dingin. Baik Nyonya, saya akan membiarkan kalian masuk. Tapi, saya harus melihat kartu emas yang menjadi bukti jika Nyonya memanglah orang Yamge menyewa gedung kami, ucap sang satpam. Mohon maaf sekali lagi. Ini hanyalah sebuah prosedur yang harus saya jalani. Karena pesta ini adalah pesta yang dibuat oleh seorang konglomerat. Dengan itu kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Bukan untuk merendahkan kalian, lanjut pria itu. Visca langsung menoleh ke arah anaknya setelah mendengar jika mereka diminta untuk menunjukkan kartu emas. Hera, tunjukkan kartu emas itu sama dia, cepat. Aku malas berada di sini seperti orang yang bodoh. Seru Visca dengan ketus. Yah, kartunya ada di Marcel. Dia belum balas WA aku. Kata Hera dengan wajah yang sedikit panik. Yah, si Marcel gimana sih? Kalau mau pergi bukannya kasih ke kamu dulu itu kartunya. Bikin ribet aja deh. Berang Visca. Samuel mengagetkan mereka dengan memasukkan kepalanya ke dalam jendela seraya bertanya, ada apa ini Hera? Kok malah tertahan di sini? Kita tidak bisa masuk kalau belum bisa nunjukin kartu emas sebagai tanda kalau kita yang mengadakan pesta, terang Hera. Apa, jadi, kamu tidak punya kartu emas? Berarti Marcel bohong dong kalau dia sudah menyewa hotel ini. Tanya Samuel, pantas dia menghilang begitu saja. Samuel tertawa dengan keras karena dia berpikir jika dugaannya benar, kalau Marcel merayakan ulang tahun di Hotel Maryland adalah sebuah bualan saja. Episode 108. Tangis Hera. Samuel yang tadi pagi kalah telak dari Marcel hingga membuatnya pingsan, begitu bahagia melihat kenyataan jika Hera dan rombongan dilarang masuk ke dalam area Hotel Maryland. Tetapi, Hera tetap yakin jika Marcel tidak berbohong mengenai acara ulang tahun yang diadakan di Hotel Maryland dengan menyewa satu gedung hotel itu. Om tenang saja, Marcel sebentar lagi akan datang dengan membawa kartu emasnya. Ucap Hera mencoba untuk membela suaminya. Jangan mimpi Hera, kamu masih saja tidak bisa belajar dari pengalaman. Ingat dulu Marcel meninggalkan kamu tanpa kabar saat dia baru saja menerima gaji. Kamu tuh jadi wanita jangan bodoh-bodoh banget kenapa, sih? Kata Samuel dengan nada yang tinggi. Hera menjadi sedikit terpengaruh dengan perkataan dari pamannya itu. Dia terbawa kepada masa yang paling pahit itu. Sudah Hera kamu jangan terpengaruh dengan ucapannya. Percayalah Marcel akan ke sini. Kata Visca mencoba untuk membuat sang anak percaya dengan suaminya. Walau sebenarnya Visca juga sedikit ragu dengan menantunya itu. Tapi, dia tidak ingin terlihat oleh kakaknya. Sebab jika itu terjadi, sudah pasti Samuel akan terus membuli dia sekeluarga. Iya Ma, aku juga yakin kok kalau Marcel akan datang sebentar lagi, kata Hera. Iya, kita tunggu saja. Ucap Visca. Samuel kembali tertawa mendengar percakapan di antara ibu dan anak itu. Kalian ini memang lucu, ya. Masih saja bisa berpikir jika Marcel itu akan ke sini. Itu sama saja kamu merindukan gerhana. Ucap Samuel sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Hera dan Visca menahan diri untuk tidak terpancing dengan provokasi yang dilakukan oleh pria itu. Kemudian, beberapa anggota keluarga Wijaya yang ikut dalam rombongan mobil yang lain, datang menghampiri. Ini kenapa kita tidak masuk? Panas tahu tidak di sini. Enakan di dalam, kan? Kita bisa bebas ngapain saja.
Kan katanya gedung Hotel Maryland ini sudah disewa oleh Marcel selama 2 hari. Kata wanita cantik dengan gaun merah yang memiliki belakang tinggi itu. Hera keluar dari mobilnya dan menghampiri sepupunya itu. Lia Giselle, tunggu sebentar, ya. Kita tunggu Marcel dulu, karena dia yang bawa kartu emas untuk akses masuk ke hotel, kata Hera mencoba menjelaskan apa yang terjadi. Loh, kenapa tidak kamu yang bawa? Kalau begini pasti lama. Gimana sih? Protes Giselle. Iya, aku juga tidak tahu kalau ditanya dan harus menunjukkan kartu emas untuk akses masuk sebagai orang yang menyewa hotel. Kalau aku tahu juga pasti akan aku minta kartu emasnya, kata Hera mencoba untuk membuat anak bungsunya Lea itu mengerti. Giselle menggelengkan kepalanya seraya menyilangkan tangan. Jangan bilang kalau Marcel tidak akan datang lagi ke sini seperti 5 tahun yang lalu. Kata Giselle dengan ketus, kalau sampai keluar lagi si itu kebangetan banget. Mendengar perkataan itu membuat Hera marah dan tampak frustasi. Kenangan 5 tahun itu yang sangat menyakitkan itu sudah dengan susah payah dia lupakan. Namun, dengan kejadian ini dia harus teringat kembali kenangan pahit itu karena semua orang menggiring dan memaksanya untuk mengingat. Kalian ini kenapa sih, terus saja ingat-ingat masa lalu. Marcel tidak akan melakukan itu lagi, karena sekarang dia sudah berada di level yang tinggi. Dia tidak akan pernah meninggalkan aku tanpa pamit lagi. Pekik Hera dengan cukup keras. Semua yang sedang berada di sana terkejut dengan teriakan dari Hera yang cukup keras itu. Kamu tidak usah teriak-teriak begitu kali. Aku ngomong kayak gitu karena aku belajar dari masa lalu, sehingga kejadian pahit di masa lalu itu tidak terulang kembali, paling tidak, aku bisa mengantisipasinya karena pernah terjadi di kehidupan aku pada masa lalu. Kata Giselle dengan ketus. Aku ini berniat baik tahu tidak sama kamu. Imbuhnya. Visca maju ke depan Hera. Dia sekarang sudah seperti seorang prajurit untuk Hera dan Marcel. Dia akan melawan siapa saja yang merendahkan dan menghina Marcel. Berniat baik apanya? Aku tahu niat kamu sebenarnya. Kamu itu mau menghina Marcel dan juga Hera, kan? Tidak usah kamu berlagak mengatakan ingin berbuat baik kepada Hera. Kata Visca dengan suara tinggi. Tante ini kenapa sih? Kayaknya sinis banget sama aku. Aku ini bukan tante yang sangat jahat sampai rela ngelakuin apa aja hanya untuk uang. Bahkan anak tante sendiri pun dijual. Kata Giselle dengan tatapan yang tajam ke arah Hera. Wanita itu sudah seperti ibu kandungnya, yang dapat mengatakan sesuatu yang dapat mencubit hati orang. Jangan kurang ajar kamu. Memangnya kamu itu siapa? Mana cowok yang ngasih kamu hadiah melimpah tempo hari? Tidak pernah tampak batang hidungnya. Apa jangan-jangan kamu jadi wanita simpanan lagi? Kata Visca sembari menyeringai. Giselle terdiam. Dia tidak bisa menjawab ataupun sekedar membantah perkataan dari kakak ibunya itu. Sebenarnya dia pun sampai sekarang masih bingung dan tidak tahu siapa pengirim hadiah yang begitu banyak dengan nilai yang fantastis. Sebab, setelah kejadian itu tidak ada satupun yang datang dan mengaku jika dirinya adalah si pemberi hadiah. Kenapa diam? Benar apa yang aku katakan? Hah? Dasar murahan, ucap Visca dengan nada yang meremehkan. Tante jangan asal ngomong. Mana mungkin aku mau menjadi simpanan? Jangan menuduh aku yang tidak-tidak. Pekik Giselle. Mendengar keributan di tengah hari yang seharusnya menjadi hari bahagia, membuat Hera kecewa dan sedih. Sudah cukup. Berhenti bertengkar. Pekik Hera dengan sangat keras. Kalian itu kenapa sih, selalu saja berburuk sangka dan membenci aku dan Marcel? Apa salah kami kepada kalian? Kami tidak pernah minta makan sama kalian. Tapi, kenapa kalian selalu mengungkit dan menghina Marcel sebagai sampah dan pecundang? Tanya wanita itu histeris. Semuanya terdiam mendengar teriakan Hera yang begitu histeris. Iyalah. Marcel itu menjadi sampah dalam keluarga yang membuat malu. Karena dia, Wijaya memiliki keluarga orang miskin. Kata Samuel dingin. Hera menitikkan air matanya. Ucapan dari pamannya itu, sungguh membuat hatinya terluka. Segitu hinanya kami di mata kalian, hanya karena pekerjaan Marcel dulu yang hanya seorang satpam. Kenapa kalian begitu jahat? Selama kami miskin, kami tidak pernah meminta apapun kepada kalian. Sebutir nasi pun kami tidak pernah minta. Ucap Hera sembari menangis. Bukan masalah itu. Ini masalah penilaian sosial. Karena dia masuk ke dalam keluarga,
nama keluarga Wijaya merosot tajam. Dan oleh sebab itu, perusahaan kita lambat laun terjungkal seperti sekarang. Kata Samuel yang tetap mempertahankan pandangannya mengenai Marcel. Tiba-tiba, terdengar gemuruh di jalan raya. Sebuah iring-iringan tentara tampak dari kejauhan. Tentara kota ini sepertinya sedang rajin menampakkan diri mereka di masyarakat. Sedang ada misi apa ya? Tanya Markus kebingungan. Episode 109. Rombongan militer yang membuat gempar. Memang selama ini tentara tidak banyak terlihat berlalu lalang di kota. Mereka hanya mengawasi kota dari para musuh yang akan mengganggu kedaulatan negara pada umumnya dan ketenteraman kota. Dan seringnya para tentara muncul akhir-akhir ini, membuat orang-orang yang ada di kota B merasa heran. Mereka curiga sedang ada sesuatu yang berbahaya di dalam kota B, sehingga para tentara sering muncul dengan iring-iringan mobil yang di dalamnya terdapat pasukan yang sangat banyak. Kayaknya sih, emang ada sesuatu yang akan mengancam kota. Kalau tidak ada yang penting dan berbahaya, mereka akan senyap saja dan membiarkan para polisi yang mengurus kota, kata Samuel, kalau memang kan tugas para tentara itu untuk menjaga kota dari musuh yang akan mengancam kota dan juga negara. Markus menganggukkan kepalanya tanda setuju dengan apa yang dikatakan oleh pamannya itu. Mobil jeep warna Green Army yang berjumlah 20 mobil datang semakin dekat. Mobil rombongan keluarga Wijaya langsung menepikan mobilnya lebih ke pinggir lagi untuk memberikan jalan bagi mobil-mobil kebanggaan kota. Kenapa ya, setiap melihat mobil tentara berjalan beriringan seperti ini membuat hatiku berdebar. Aku berharap memiliki pasangan seorang tentara elit. Pasti aku akan bangga sekali, kata Giselle sembari menangkup kedua pipinya dengan wajah yang memerah. Visca melirik ke arah Giselle dengan lirikan jijik. Dia begitu ilfil melihat keponakannya itu berperilaku seperti seorang anak remaja umur belasan tahun. Kamu itu jangan kayak anak kecil, kenapa sih? Mimpi kamu itu ketinggian untuk punya suami tentara elit. Ketus Visca. Mobil paling depan berhenti tepat di depan pintu masuk Hotel Maryland. Seorang pria dengan pakaian militer keluar dari mobil itu dan menghampiri satpam yang sedang berjalan menuju ke arah mobilnya. Mereka berbicara sebentar lalu sang tentara menunjukkan kartu emas yang dimiliki kepada satpam itu. Betapa terkejutnya semua orang yang ada di sana termasuk Hera, yang tidak menyangka jika tentara itu memiliki kartu emas yang menjadi satu-satunya bukti bahwa orang itu adalah penyewa Hotel Maryland. Hati wanita cantik itu hancur melihatnya. Dia sangat kecewa dengan suaminya yang ternyata berbohong kepadanya telah menyewa Hotel Maryland. Tuh, kan? Apa kataku? Marcel itu pembohong. Dia ngomong kalau telah menyewa gedung Hotel Maryland untuk acara ulang tahun Louis, karena dia yang tidak mau direndahkan oleh kalian. Dia hanya ingin membuat kalian bangga sesaat. Namun, pada akhirnya dia kabur begitu saja. Ucap Samuel sembari menyeringai. Hera dan Visca terdiam. Mereka tidak bisa membela Marcel lagi karena kenyataannya sudah sangat jelas jika orang yang menyewa satu gedung hotel itu adalah orang lain. Jika sekali menjadi sampah dia akan selamanya menjadi sampah. Ingat, sampah itu tidak mudah terurai. Butuh waktu tahunan bahkan puluhan atau lebih parahnya ratusan tahun baru bisa terurai, kata Samuel. Begitupun Marcel, dia butuh waktu ratusan tahun, mungkin untuk bisa berubah. Lanjut Samuel dengan sangat puas menghina pria yang sudah membuatnya malu di depan sang ayah. Hera kembali menitikan air mata setelah mendapati kenyataan yang begitu menyakitkan baginya. Sebuah rasa sakit yang kini terasa jauh lebih menyakitkan daripada 5 tahun yang lalu. Sebab hari ini adalah hari ulang tahun Louis. Dan Marcel telah menjanjikan sebuah pesta meriah nan mewah untuk anaknya itu. Dia sudah bahagia namun harus berakhir seperti ini. Marcel, kamu memang benar-benar tidak punya hati. Sampai hati kamu lakukan ini kepada istri dan anakmu. Dasar pria berhati iblis. Geram Visca. Jika ada orangnya di hadapan, sudah pasti Visca akan menamparnya dengan membabi buta untuk meluapkan segala emosinya. Untung saja dulu aku tidak berusaha keras untuk mendapatkan hati Marcel. Kalau tidak, mungkin aku yang akan berada di posisi menyedihkan seperti Hera. Ucap Giselle. Satpam hotel membuka pagar hotel untuk mempersilakan tentara itu masuk. Yang artinya kartu emas yang dimiliki oleh tentara itu asli dan sesuai dengan tanggalnya. Abis sudah harapan Hera setelah melihat pintu pagar dibuka.
Sebelumnya masih ada sedikit harapan di dalam hatinya jika tentara itu salah hari dan tanggal. Kemudian, Marcel akan datang dengan membawa kartu emas yang sesuai. Hera akan masuk ke dalam mobil lagi untuk pulang karena dia yang tidak sanggup untuk menerima kenyataan, tatkala mobil-mobil para tentara masuk ke dalam area hotel. Ketika Hera membuka pintu, sebuah mobil super mewah berhenti tepat di samping mobil milik Visca yang membawa Hera dan juga anaknya. Hera lihat, itu bukannya mobil Marcel, tanya Visca dengan suara yang begitu antusias. Iya itu mobil Marcel, kata Hera. Giselle dan juga Samuel langsung menoleh ke arah barat ketika wanita itu mengatakan jika itu adalah mobil Marcel. Apa, itu mobil Marcel? Tanya Giselle yang sangat terkejut. Hera tidak menjawabnya. Dia terlalu senang sampai dia berlari menghampiri mobil itu. Dan, seorang pria dengan setelan tuxedo mewah, keluar dari dalam mobil itu. Dia tampak gagah sekali dengan pakaian itu. Marcel, panggil Hera. Kemudian pria itu melebarkan kedua tangannya untuk menerima pelukan dari sang suami. Tangis Hera tumpah di pelukannya. Dia meluapkan perasaannya yang sedari tadi begitu tertekan. Kamu kemana saja sih? Bikin aku cemas dan takut saja. Tanya Hera sambil memukul-pukul badan Marcel. Loh, kamu kenapa? Kok nangis? Terus marah-marah. Ada apa? Tanya Marcel sembari mengangkat dagu sang wanita. Namun, Hera tidak mau melihat Marcel, karena dia yang masih kesal terhadap pria itu. Dia itu nangis karena dari tadi diledekin terus sama saudaranya, karena kita tidak bisa masuk ke dalam hotel. Mereka semua menyinggung tentang kejadian 5 tahun yang lalu saat kamu pergi tanpa kabar. Hera jadi tertekan dan seperti itulah dia sekarang. Terang Visca. Marcel langsung menyebar pandangannya ke arah saudara-saudara Hera. Dia begitu geram kepada mereka yang masih saja membuli Hera dengan mengungkit kejadian 5 tahun yang lalu. Kalian ini kenapa? Kok kalian ini jahat sih sama Hera? Salah dia apa? Sampai kalian jahat kepada dia? Tanya Marcel dengan suara yang tertahan, karena dia yang sedang menjaga emosinya agar tidak meledak. Semua orang terdiam mendengar pertanyaan dari Marcel. Bukan masalah dari pertanyaannya yang membuat mereka semua takut. Tetapi adalah aura gelap seperti seorang pembunuh yang keluar dari dalam diri pria itu. Jika kalian mempersalahkan aku atas kejadian 5 tahun yang lalu, atau mungkin 8 tahun belakangan ini yang menurut kalian aku adalah seorang pecundang dan sampah, silakan katakan itu kepadaku. Silakan kalian maki aku. Tapi, jangan sekali-kali kalian melakukan itu kepada Hera. Ujar Marcel dengan suara tinggi. Jika kalian melakukannya kepada istriku itu, aku tidak segan-segan untuk melenyapkan nyawa kalian. Pekik Marcel, bersambung.